sebenarnya tugasnya nggak berat, hanya tugasnya koordinator pembangunan, koordinator bidang adat, ya koordinator para kecil. Jadi kalau kita di Aceh aja yang ada yang memukim itu kan, kalau di wilayah lain nggak ada. Cuman daerah sini itu sesuai dengan undang-undang tahun keistimewaan Aceh itu ada yang memukim. Tapi selama Orde Baru itu hampir hilang, jadi nggak berfungsi ya. Tapi kembali kemarin itu setelah lahir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, ini difungsikan kembali. Nah, jadi jabatan yang memukim itu memang yang melekat, tugas yang melekat sama yang memukim itu hanya koordinator para kecil pemerintahan ya. Jadi secara kebetulan tadi Bapak ini udah ngomong dengan bahasa Aceh ya kan. Beliau datang kemari, bapak-bapak itu hanya untuk menanyakan mengenai masalah sertifikat gratis itu ya. Masalah ralas itu kan. Ralas yang kemarin itu mungkin. Pas sekali Pak, dengan mukim itu kan menyangkut dengan tanah wilayah, tanah ini tuh pas sekali itu. Iya. Tanah kan. Terus ada lagi, kemarin saya sebelum jadi memukim juga menjadi ketua Tuahaput. Juga ikut jadi saksi dalam penandatanganan setiap permohonan sertifikat. Oh iya. Dia kan begitu caranya itu kalau sistem. Ketua empat orang yang dituakan ya, itu ya. Kemarin, tapi karena SK-nya sama-sama SK Bupati, saya harus mengundurkan itu. Karena saya dipilih jadi imam mukim, jadi saya harus mengundur dari ketua Tuahaput. Jadi sekarang ketua Tuahaputnya udah ganti. Kalau ketua Tuahaput kan skopnya desa, kalau saya itu kan skopnya satu wilayah kemukiman. Berapa desa Pak? Saya itu 5 desa. Ada juga yang 3 desa, satu kemukiman, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya di khususnya desa Suapuntung yang saya tahu itu kalau tanah itu mungkin baru 50% yang sudah disertifikatkan. Terutama sekali kemarin itu program ralas yang kemarin itu hanya untuk perumahan. Ya. Jadi perumahan, kalau kebun-kebun gitu belum. Jadi kalau saya punya tanah kebun, punya tanah karet, kebun karet, kebun sawit, nah itu belum ada. Cuma yang diperuntukkan hanya untuk lokasi perumahan. Yang untuk kebun memang tidak dikasih atau belum? Belum. Katanya ada lanjutannya. Kemarin itu kan katanya bulan berapa itu lanjutan dari ralas katanya. Tapi sampai sekarang ya belum. Bapak kena ralas yang tahun berapa Pak? Tahun 2005. 2005-2006 ya? Iya. Terus yang 2006-2007 kena lagi? Pokoknya kita kemarin itu dijanjikan ada tahap kedua katanya. Ada ini ada satu yang di saya itu belum selesai, katanya nunggu yang tahap kedua. Kemarin telat ngasih permohonannya. Apa sebenarnya menurut Bapak apa sih keuntungannya sudah bisa dapat sertifikat? Kan dari dulu juga ada SPT SKT gitu. Atau surat dari memukim. Tapi kalau menurut saya itu besar. Terutama sekali kan sudah menguatkan dari akte tadinya. Nah, yang kedua, khususnya desa yang tsunami itu memang sudah nggak ada punya surat lagi. Seperti kita lah di sini itu nggak ada surat lagi. Nah, suratnya udah pada hilang dari bawah sama tsunami. Jadi makanya keuntungan program ralas itu besar sekali ke masyarakat, karena nggak ada dari nggak ada surat lagi dia sudah punya sertifikat malah sekarang. Kalau kemarin kan cuma akta atau SKT atau apalah yang menyebutkan kepemilikan kita itu, ya kan? Kalau menurut saya paling banyak untuk yang kedua keuntungan kita punya sertifikat itu bank mempercayai kita kalau kita porokan. Kalau sertifikat kan enggak.
Kalau SKT atau akta kan nggak begitu besar kepercayaan bank pada yang memiliki akta atau apalagi SKT. Ada semua Pak yang terima sertifikat. Kalau yang sudah itu sudah ada kurang lebih, kalau nggak salah itu karena keterlambatan, karena batas waktu tim relalas itu kurang lebih entah 6 bulan, entah 8 bulan. Jadi ada yang sisanya sekitar 13 biji lah. Berapa kakak semuanya? Kalau kita di sini 232. Itu yang anggaran 2006 ya? Iya. 2006 juga ada ya? Ya. Cuma sekali itulah kita. Kita masuk ke dalam dulu. Wanita. Terus Itu dari unsur tokoh masyarakat dan masyarakat pasti laki-laki ya? Iya, itu laki-laki. Terus cendekiawan Cendekiawan. laki-laki juga? Iya. Tapi selalu harus ada perempuannya? Ada. Itu yang saya bilang hebat sekali, berarti walaupun sepintas selalu kelihatan ada segregasi ya, pemisahan laki-laki dan perempuan, tapi di dalam pengambilan keputusan Iya. perempuan cukup setara ya? Iya. Laki-laki. Tapi begini, perempuan yang menjadi tuha put itu, kalau saya melihat di sepanjang Kabupaten Nagan Raya itu, pasti orang yang berilmu, orang yang Dari lebih dari desa. seperti tengku lah. Tengku, memang tengku. Tengku. Tengku perempuan istilahnya apa? Ustaz. Ustazahnya. Ustazah kalau di Ustazah. Kalau yang perempuan kan ustazah. Nah, jadi bukan sembarang yang Jadi kita ilmu agama. Iya. Ustazah ya. Ustazahnya gitu. Mampu menikah mayat. Mampu menikah mayat itu banyak syarat-syaratnya. Dia itu mampu melaksanakan namanya ya seperti perlu kifayah itu semua mandi mayat, ngafani, mampu berdoa, mampu ini sama dia mengirim doa itu.